Tuan muda kita bisa membantumu. Bab 497. Ayah Carson dan ibu Carson sudah pindah ke villa di Gunung Pandera. Epa juga karena urusan kerjaan, pindah balik ke apartemen abu-abunya. Orang keluarga Carson tidaklah banyak. Dalam sekejap, mereka kehilangan 3 anggota keluarga. Dalam sekejap, rumah terasa sepi. Jalan kemanapun terasa hampa. Tidak ada aura manusia. Arila ingin memiliki sekelompok anak dengan Carson. Jadi, ada begitu banyak anak berlarian di rumah. Dia dapat mendengar suara tawa mereka dan bermain bersama mereka. Rila akan memiliki teman dan tidak akan begitu kesepian. Arila menggendong Rila dan bertanya dengan ragu-ragu. Rila, jika ayah dan ibu melahirkan beberapa saudara lelaki dan perempuan untuk bermain denganmu, apakah kamu bersedia? Rila kecil tidak memikirkannya. Dia secara naluriah langsung menggelengkan kepalanya. Arila menambahkan, apakah Rila tidak suka adik laki-laki dan adik perempuan? Rila kecil melotot dengan mata besarnya dan memandang ibunya dengan ketidaktahuan. Apa yang ingin dikatakan ibunya kepadanya? Arila mengelus kepala Rila dan dia berkata, Rila tidak ingin menjawab, tidak usah dijawab. Ayah akan pulang. Mari kita pergi ke pintu gerbang dan menunggu ayah. Rila kecil mengangguk dengan keras. Arila berjalan ke gerbang bersama Rila kecil. Meskipun dia kesulitan menggendong Rila kecil, dia masih suka menggendong si kecil itu. Arila baru saja tiba di pintu bersama Rila dan mobil Carson pun tiba. Carson pandangan pertama melihat Arila menggendong Rila kecil di sana menunggunya. Mereka tersenyum lebar dan melambai padanya. Tetapi hal pertama yang dipikirkan Carson adalah ucapan dokter. Dalam 3 bulan pertama kehamilan, anak adalah yang paling rentan. Kehilangan emosi, kegembiraan emosional, pekerjaan berat, olahraga berat, dan lain-lain dapat menyebabkan keguguran. Rila kecil berusia 4 tahun. Bagaimanapun, dia bisa dikatakan dia sudah seberat 15 kilo. Arila menggendongnya. Di mata Carson itu seperti mengangkat barang yang berat. Carson turun dari mobil dan bergegas menggendong Rila kecil, menyalahkan Arila dan dia berkata, ucapan dokter, apakah kamu sudah lupa? Arila menatapnya dan bertanya dengan bodoh. Ucapan apa? Carson memandangnya. Benar dia tidak ingat. Masalah orang lain, Arila dapat mengingat dengan jelas. Dia selalu mudah melupakan masalahnya sendiri. Melihat wajah Carson yang marah, Arila tersenyum dan mengaitkan pergelangan tangannya. Tuan Carson, aku bercanda. Ucapan dokter, aku masih ingat kok. Dia terlalu peduli pada anaknya ini. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan tindakan pencegahan yang disampaikan dokter? Hanya saja, dia peduli pada janin di perut dan peduli pada Rila kecil. Jika kamu tidak ingat, coba saja, kata Carson sambil memegang Rila di satu tangan dan Arila di satu tangan. Satu keluarga perlahan-lahan masuk ke dalam. Arila menjulurkan lidahnya dan bercanda. Tuan Carson sangat galak. Apakah ingin memukul orang? Rila kecil yang ada dalam pelukan Carson berkata, ayah tidak boleh memukul ibu. Ya, anakku memang baik. Arila memandang Carson dan tersenyum puas. Aku punya Rila kecil yang membantuku. Lihat, kamu bisa bagaimana lagi? Ya, apakah Rila besar dan Rila kecil bersatu ingin menindasku?
kata Carson sambil tertawa. Rila mencintai ayah. Rila kecil tidak tega menyakiti ayahnya dan tidak mau memukuli ayahnya. Dia ingin melindungi ibunya dan juga melindungi ayahnya. Carson mencium Rila kecil. Iya, Rila kecil keluarga kami benar-benar patuh. Mereka sekeluarga bertiga berjalan semakin jauh, hanya melihat kebayangan mereka yang terasa hangat. Di Kyoto, di kediaman Wiradinata. Wiradinata melihat email yang baru saja dia terima di komputer. Setiap kali dia melirik, jantungnya kencang dan tangan yang memegang mouse semakin lama semakin erat. Dia bahkan belum mengetahui bahwa Carson telah mengambil tindakan untuk menghadapinya dan situasi keuangan Shu sudah dalam keadaan krisis. Tidak hanya keuangan mengalami krisis, tetapi bahkan beberapa proyek yang baru saja selesai memiliki masalah besar. 2 properti yang baru-baru ini dikembangkan oleh Tuan Su gagal lulus tes. Tidak sedikit prosedur yang belum selesai. Departemen terkait telah mengambil serangkaian tindakan terhadap mereka. Kecepatannya secepat kilat. Tuan Su belum memikirkan bagaimana menghadapinya. Dia sudah kalah. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering dan Tuan Su meraih genggam telepon dan berteriak. Ada apa? Tuan Su, kenapa begitu marah? Ada suara pria di telepon dan suaranya ringan dan manis, tetapi itu membuat orang merasa sangat menjengkelkan. Siapa kamu? Menunggu lama, Tuan Su bertanya. Tidak masalah siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa hanya tuan mudaku yang bisa membantumu hidup kembali. Hanya tuan mudaku yang bisa berhadapan dengan Carson. Tuan muda kamu? Kamu tidak memberitahu aku siapa tuan muda kamu. Bagaimana aku tahu kalian bisa berhadapan dengan Carson atau tidak? Meskipun grup Wiradinata memiliki masalah, Tuan Su tidak merasa takut setelah mendengar kalimat itu. Hahaha, orang di telepon itu menyeringai dan berkata lagi. Coba kamu katakan, di dalam hatimu siapa yang mampu melawan Esses milik Carson? Mendengar pernyataan itu, Tuan Su benar-benar memikirkannya. Tetapi setelah memikirkan sekian lama, dia tidak tahu siapa yang mampu melawan Esses. Pikirkanlah lagi, grup Lee. Kata-kata ini muncul dalam pikiran Tuan Wiradinata. Bos besar grup Lee seperti Esses sama-sama memiliki reputasi tinggi secara internasional. Mereka adalah salah satu perusahaan terbaik. Orang di dalam telepon selalu menyebut tuan mudanya. Jika orang ini tidak berbohong, maka tuan muda yang dia maksud adalah anak lelaki di grup Lee, Albi. Tuan Su mencibir dan berkata, "Kamu jangan bilang kamu adalah orang dari grup Lee." Pria itu menyeringai padanya. Mengapa tidak? Oh, kamu benar-benar berani mengakui. Apakah kamu pikir aku itu bodoh? Atau apakah IQ tidak sepenuhnya berkembang? Mendengar pengakuan pihak lain, Tuan Su sepertinya melihat harapan, tetapi tidak dapat percaya dengan benar. Pria itu menambahkan, nomor telepon aku adalah 081 Ketika bersedia mempercayai aku, telepon aku. Aku selalu menunggu Tuan Su. Tuan Su bertanya, jika kamu benar-benar orang grup Lee, mengapa kamu membantuku? Tuan muda kami melakukan sesuatu, tidak perlu alasan. Pria itu berkata sambil tersenyum dan menutup telepon, membiarkan Tuan Su mendengarkan suaranya dan tinggal berpikir untuk waktu yang lama.
Elisa mendorong pintu dan masuk, melambaikan tangannya 2 kali di depan matanya. "Siapa yang menelponmu?" "Seseorang yang mengaku bawahan dari anak lelaki, Grup Lee." Tuan Su menatap Elisa dan memperhatikan alisnya menekuk dan tersenyum. Dia menariknya ke dalam pelukannya. "Elisa, apakah kamu siap aku dijatuhkan oleh Carson?" "Kita orang yang sekapal. Kamu dijatuhkan, apa gunanya lagi bagiku?" kata Elisa tanpa ragu. Keuntungan dan krisis adalah rantai terkuat yang mengikat keduanya. Tidak ada yang bisa meninggalkan siapapun dan menyendiri.